Halo teman-teman, nama saya Patrisius Agung Puspanton dari Prodi Ekonomi. NIM saya 202314002. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum dan tata negara. Saya akan menjelaskan hukum tata negara, fungsi, tujuan, dan pengertian, dan sebagainya. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi hukum konstitusional berkaitan dengan negara, doktrin negara umum, uraian prinsip-prinsip umum atau sintesis dan berbagai hak negara dan perbandingan hak negara. Pentingnya hukum bab 1. Hukum konstitusional adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintah. Kantor pemerintah memberikan kekuasaan dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah karakteristik hukum konstitusional yang berkaitan dengan hubungan di mana pemerintah terlibat. Ini terutama hubungan dengan berbagai badan pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung pada bidang hukum administrasi, kecuali kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan terhadap warga negara. Dalam pengertian konstitusional, kekuasaan atau kekuasaan adalah potensi hukum tata negara juga mengatur hubungan dalam pemerintahan. Orang atau kelompok orang disebut kantor. Sebuah kantor dicirikan oleh keberlanjutan dan karakter yang terdefinisi dengan baik dalam hal terstruktur, tugas, dan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah terdiri dari kompleks kantor dengan berbagai wewenang tugas. Kantor dipertahankan bahkan jika pemegang kantor tidak ada, artinya oleh orang yang bertindak untuk kantor. Kantor tidak lagi dipersonalisasi. Bab 2. Negara dalam hukum internasional. Sebuah negara bagian pernah sendiri ini terdapat kurang lebih 192 negara bagian lainnya. Karena itu, hubungan internasional suatu negara menjadi sangat penting. Kemunculan dan kehancuran negara dapat mengambil banyak bentuk. Meskipun secara kasar dan tiga cara. Satu negara dibagi menjadi beberapa negara bagian baru. Beberapa negara bagian digabung menjadi satu negara bagian baru dan rakyat yang menetap di wilayah yang belum negara tunggal. Perhatikan bahwa lenyapnya pemerintah tidak menyebabkan keruntuhan negara. Kudeta tidak mempengaruhi keberadaan negara itu sendiri. Seperti yang dinyatakan, negara bagian baru harus diikuti oleh negara bagian lain. Namun, pengakuan bersifat subjektif. Suatu keadaan tidak perlu dikenali oleh suatu negara bagian agar dapat difungsi selanjutnya. Negara bagian baru tidak ada untuk non-pengenal. Demikian pula, suatu pemerintah tidak dapat diakui tanpa menyadari keberadaan negara itu sendiri. Ini bisa terjadi setelah misalnya kudeta. Sejarah hukum tata negara. Hubungan konstitusional Belanda telah ada sejak tahun 1814. Akan tetapi pada tahun 1579 ke-7, wilayah tersebut telah bersatu dalam persatuan Utrecht yang diakui di bawah hukum internasional pada 1648 oleh perjanjian Münster. Ini sebagai akibat dari pemisahan diri dan Spanyol pada tahun 1581 melalui Placard of Abandonment. Republik Tujuh Serikat Belanda yang dihasilkan adalah sebuah konfederasi atau lihat di bawah. Satu-satunya
kompetensi serikat yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Di dalam Union, Jenderal Serikat memutuskan perang, perdamaian, dan perjanjian. Namun pengambilan keputusan lambat karena kebetulan suara. Selain itu, perwakilan daerah harus mendapat mandat tersendiri dari daerah untuk setiap salah. Ini sebagian dari akibat kedaulatan daerah yang dianggap sangat penting. Kedaulatan ini bukan tertuang dalam sistem hukum dan yudiskisinya masing-masing daerah. Daerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang stadtholder sendiri. Meskipun ada begitu banyak tumpah tindih sehingga dalam prakteknya jarang terdiri dua. Stadtholder of Holland memiliki posisi terkuat sebagai Laksamana dan Kapten Jenderal Persatuan. Apalagi posisi tersebut turun-menurun sehingga House of Orange meyakinkan kekuatan mereka dan kekuasaan mereka. Bersama dengan pensiunan Holland, Stadtholder dari Holland sebenarnya membentuk pemerintah Union. Namun sebagian besar kekuasaan adalah milik Jenderal Serikat. Stadtholder of Holland memiliki posisi terkuat sebagai Laksamana dan Kapten Jenderal Persatuan. Apalagi posisinya turun-menurun. Bersama dengan Persatuan Holland, Stadtholder dan Holland sebenarnya membentuk pemerintah Union. Namun sebagian besar kekuasaan adalah memiliki Jenderal Serikat. Apalagi posisinya turun-menurun sehingga meyakinkan kekuasaan mereka dengan Dewan Pensiun Holland Stadtholder membentuk pemerintahan Union, namun sebagian besar kekuasaan adalah milik Jenderal Serikat. Singkatnya, sistem ini mengarah pada zaman tidak adanya totalitarisme, tidak adanya kekuatan militer internal yang besar, dan kemungkinan adanya partai politik yang berbeda. Namun pengambilan keputusan di tingkat Union sangat lambat, mengurangi peran nasional Belanda. Dari tahun 1792 hingga 1813, Prancis mendominasi Belanda yang memperkenalkan konstitusi pada 1798. Setelah kudeta, ini kemungkinan dengan cepat digantikan oleh salinan baru pada tahun 1801, 1805, dan 1806. Sampai Belanda benar-benar dianeksasi oleh Prancis pada tahun 1810. Fungsi hukum tata negara. Fungsi hukum tata negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi konstitutif dan kelembagaan. Pertama-tama, pemerintah harus didirikan melalui kantor-kantor atribut atau fungsi pemberdayaannya. Kekuasaan kemudian dapat diberikan ke kantor-kantor ini. Fungsi pengaturan atau memoderasi. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan ini dapat dikenakan pembatasan atau batasan. Ketiga fungsi ini biasanya terdapat dalam satu keputusan sehingga membentuk pengaitan dan pengaturan berlangsung secara bersamaan. Hukum tata negara menurut beberapa ahli. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan masyarakat. Hukum bawaan menurut tingkatnya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakat, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan tersebut. Yang kedua, Van der Voort. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlakukan wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan dan suatu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Yang ketiga, hukum tata negara menurut
Kusmadi Pujosuwojo, sarjana hukum. Dalam bukunya, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara, kesatuan atau federal, dan bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum atau atasan yang maupun bawahan, beserta tingkatannya. Tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan rakyat dari rakyat hukum itu dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Hukum tata negara menurut Wade O. Phillips dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungannya antara alat perlengkapan negara itu. Hukum tata negara menurut Scotton. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya adalah bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungannya, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Tujuan hukum dan tata negara. Yang pertama, mendeskripsikan pemerintah yang terkandung dalam Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat. Yang kedua, menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dan tata negara Indonesia. Yang ketiga, membantu para pemuda agar memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Yang ketiga, menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dan lingkup tata negara. Mendorong perkembangan lebih dalam. Yang kelima, mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Asas hukum tata negara. Berbagai asas hukum tata negara ada 4 atau lebih ya. Asas Pancasila. Yang pertama, asas Pancasila. Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah hidup bangsa. Dapat dikatakan pula Pancasila menjadi ideologi dan sumber dari hukum-hukum di Indonesia. Asas-asas Pancasila harus dijiwai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama halnya dengan hukum tata negara perlu memahami asas Pancasila. Segenap bangsa Indonesia juga telah menyepakati menjadi dasar negara. Artinya, tindakan masyarakat dan pemerintah harus sejalan dan searah dengan ajaran Pancasila. Menyoal ruang lingkup hukum, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum material tampak jelas dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dilihat dari sejarah batang tubuh konstitusi tercantum secara jelas dan asas-asas Pancasila. Pokok ini saya lompati yang ini ada 4 pokok pikiran menjadi dasar eksistensi setiap hukum tata negara di Indonesia. Di antaranya, pertama adalah pokok pikiran negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Di samping itu tetap mengimplementasikan keadilan sosial. Kedua adalah keadilan sosial. Semua elemen masyarakat berhak memperoleh keadilan sosial untuk dirinya. Ketiga, yakni telah mendasari kedaulatan rakyat, dimaknai setiap tata negara Indonesia dijalani sesuai kedaulatan rakyat. Tidak ada aturan hukum yang dibuat untuk merugikan rakyat. Keempat, yakni
Negara didasarkan pada hubungan yang Maha Esa, pemerintah, aparatur negara, dan hukum tidak boleh membatasi kebebasan memeluk agama. Indonesia wajib memelihara kodrat manusia dan terwujud manusia adil dan beradab. Yang tadi, lanjutan yang tadi, yang lanjutan asas kedaulatan rakyat. Persatuan dan perjuangan rakyat membuat Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Inilah yang menjadi asas musual dari asas kedaulatan rakyat. Dalam asas ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat oleh rakyat. Dan untuk demokrasi Pancasila, sering dimaknai kebebasan rakyat dan menjalankan kehidupan agar lebih bertanggung jawab. Tidak heran asas ini dapat berkembang menjadi kedaulatan rakyat. Keberlakuan hukum tata negara juga wajib berpegang teguh asas negara hukum, sehingga dapat menciptakan jati diri bangsa sesungguhnya. Mohon maaf Pak, ini tadi sedikit berubah posisinya. Jadi saya baca lagi. Agar demokrasi Pancasila tidak dapat hilang ataupun digantikan dengan lainnya. Ini udah tadi. Sekarang asas negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3 dengan tegas menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan demikian, setiap kebijakan publik, aktivitas pemerintah dan rakyat harus dilandasi aturan perundang-undangan yang sedang berlaku untuk terwujudnya negara hukum. Indonesia menganut konsep rule of law dan not of the man. Konsep tersebut adalah warisan dari prinsip dulunya diberlakukan banyak negara di Eropa. Konsep rule of the law menentang kekuasaan pemerintah dan bersifat absolut. Dalam menyelenggarakan pemerintah, penguasaan tidak boleh kebal terhadap hukum. Pasalnya, hal ini dapat meruntuhkan eksistensi dan tirani pemerintah. Pemerintah sebaiknya memegang teguh dengan asas kedaulatan rakyat dan menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, asas negara hukum juga harus berperan dengan pembagian kekuasaan di antaranya lembaga pemerintah, lebih lagi reskat diikuti oleh rule of law. Akibatnya adanya suatu sudut pandang secara formil dan material. Hukum formil merupakan segala tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan paling tinggi. Sementara hukum material berisi suatu peraturan perundang-undangan didasarkan atas kodrat manusia. Demikian presentasi dari saya tentang hukum dan tata negara, fungsi dan sebagainya. Terima kasih.